kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Hadirin, apa sebenarnya tujuan moderasi beragama itu? Apakah hadirin sekalian tahu? Tujuan utamanya adalah Untuk penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara modern dan untuk mengukuhkan kerukunan antar umat beragama di tanah air Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Kamarudin Amin MA mengatakan bahwa moderasi selama ini menjadi karakteristik utama mayoritas umat beragama di Indonesia. Namun hadirin, maraknya penggunaan internet di dunia digital menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan moderasi beragama. Sehingga di berbagai media digital kita menyaksikan ada yang fanatisme berlebihan sehingga mengarah kepada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada juga yang melampaui batas dalam menafsirkan Al-Quran sebagai kitab suci Dan berlebih-lebihan demi memenuhi hasrat kepentingan pribadi dan golongan. Melihat dari fenomena tersebut hadirin, tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital. Sebagai rujukan dari syarahan ini, mari kita simak dan hayati firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah
telah menyesatkan banyak manusia serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyir yang wafat pada tahun 1393 Hijriah. Dalam kitabnya Tafsir Tahrir wa Tanwir juz 6 halaman 290 menjelaskan bahwa kata gulu atau berlebih-lebihan yang dimaksud adalah berlebih-lebihan dan kaku dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang sudah dimaklumi secara akal, adat istiadat atau syarat. Sedangkan Imam Jamaluddin Al-Mahalli yang wafat pada tahun 864 Hijriah dan Imam Jamaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam Tafsirul Jamalain jilid 1 halaman 106 menafsirkan bahwa Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu secara berlebih-lebihan dengan cara merendahkan Nabi Isa atau kamu mengangkatnya secara berlebihan dari apa yang seharusnya. dalam menumbuh kembangkan moderasi beragama, penting bagi umat Islam untuk bersifat wasatiyah, pertengahan dalam semua urusan agama, tidak berlebihan, Dan tidak meremehkan. tidak berpihak ke ekstrim kanan dan tidak berpihak ke ekstrim kiri. Hadirin, meskipun umat Islam harus beradaptasi dengan teknologi terkini, tetapi Islam memiliki konsep yang tegas dan tidak dapat dihakimi dalam menyampaikan perkara agama di dunia digital, yakni sekali la ilaha illallah hingga tetes darah penghabisan pun tetap berkata la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Namun demikian, Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain karena Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Betul hadirin? Hadirin yang di belakang masih semangat? Lanjut. Saudaraku, Islam adalah agama yang diridhoi Allah karena berada di posisi tengah, moderat,
seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang senyumnya menawan, hadirin maupun hadirat yang budiman. Oleh karena itu hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa nilai-nilai moderasi beragama ke Madinah, sehingga dapat mempersatukan rakyat Madinah. Meskipun berbeda suku dan agama, nilai-nilai inilah hadirin yang mestinya menginspirasi umat Islam di Indonesia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terlebih lagi, kita selalu menjunjung tinggi filosofi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda suku, Meskipun kita berbeda etnis, Dan biarpun kita berbeda agama, tetapi kita satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Biar mati berkalang tanah, asalkan NKRI tetap terjaga. Setuju hadirin? Bersekolah di Abbasiyah, elok akhlaknya, ramah orangnya, berbeda-beda itu biasa. Marilah jaga persatuan bangsa. Marilah jaga persatuan bangsa. Sebagai kesimpulan dari cara hari ini, pertama, moderasi beragama adalah jalan Islami dalam menjaga NKRI. kedua, jadikan dunia digital sebagai pusat menerima dan memberikan informasi dalam mencegah berkembangnya virus ekstremisme dan radikalisme yang merusak kerukunan umat beragama. sehingga NKRI menjadi damai, hidup penuh toleransi, dan insya Allah